Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang bekerja sama dengan PDAM Kota Makassar, Alfamidi, dan New Milk Tea. Tak lupa pula, saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz kesayangan kita. Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ini sudah masuk 10 ketiga bulan suci Ramadan. Harus tetap semangat karena amal yang dihitung itu adalah yang terakhir. Amal terakhir. Nah, untuk Tribuners yang sudah penasaran, tema kita kali ini adalah tuntutan itikaf. Nah Ustadz, tentunya nih ya, Tribuners ini sudah pada penasaran tuntutan itikaf itu seperti apa. Mungkin yang seperti kita tahu, itikaf itu adalah ibadah-ibadah selama beberapa terakhir puasa ya Ustadz ya, menuju Lailatul Qadar mungkin ya Ustadz ya. Nah mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit Ustadz, panduan-panduan menuju tuntutan itikaf ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu amalan, yang mana amalan tersebut dikenal dengan i'tikaf. Nah, amalan ini bagi umat Rasulullah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Artinya rugi ketika orang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak melakukan sekalipun yang namanya i'tikaf. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya." Nah, saya garis bawahi, Baitiyah di sini adalah rumah Allah, yaitu rumah ibadah, masjid. Tujuannya untuk apa? Lit-ta'ifin, untuk tawaf. Itu kalau kita berada di Mekah. Lit-ta'ifina wal-akifina, i'tikaf. War-ruka'is sujud, dan ruku dan sujud. Jadi fungsi tempat ibadah itu khususnya kita kaitkan kegiatan di bulan suci Ramadan yang ada erat kaitannya dengan i'tikaf itu, yaitu tawaf ketika berada di Mekah, kemudian wal-akifin, i'tikaf, dan juga ruku dan sujud. Jadi landasan hukumnya i'tikaf itu terdapat dalam Al-Quran. Nah, kita lihat di surah yang lain, yaitu surah Al-Baqarah. Wala tubashiruhunna, ini masuk aturan daripada i'tikaf itu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah melakukan hubungan suami istri ketika engkau melakukan i'tikaf di masjid. Nah, nanti kita akan bahas hal-hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Kemudian i'tikaf ini itu dianjurkan khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan, atau dengan istilah Ashrul Awakhir min Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu, kata ulama, adalah fokus, berdiam diri. Di bahasa yang lain dikatakan ihtabasa nafsahu, yaitu mengurung dirinya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas ibadah dengan niat karena Allah. Nah, jadi ada kata kuncinya. 2 kata kunci di sini. Setelah dia mengurung dirinya, dia fokus.
Yang pertama dibarengi dengan niat i'tikaf. Kemudian yang kedua diisi dengan amalan-amalan kebaikan selama i'tikaf. Jadi ada dua. Kalau dua ini ya tidak diterapkan dalam i'tikaf, maka i'tikaf tersebut tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kalau ada orang yang pergi ke masjid, kemudian dia tidak niat i'tikaf, tapi hanya berdiam diri saja di masjid, dia membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, tapi dia tidak niatkan i'tikaf, maka tidak mendapatkan pahala i'tikaf sekalipun sampai bermalam di masjid. Contoh, ketika ada misalnya remes, ya, remaja masjid, ya. Bahasa kerennya Ustaz ya, yang tinggal di masjid, ya, tapi dia tidak niatkan, ya, ada marbot, ya, tapi dia tidak niatkan, maka tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Maka harus diniatkan dulu. Bagaimana cara niatkan? Nawaitu i'takafa lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu i'takafa lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf karena Allah. Itu yang pertama. Kalau kita sudah niat, maka otomatis yang kedua yang harus kita lakukan adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan i'tikaf tersebut. Amalan apa saja? Yaitu tentunya yang membedakan amalan di luar i'tikaf. Jadi kalau kita ke masjid tentunya punya aturan tersendiri. Ya, masjid itu merupakan rumah Allah. Rumah tak saja ketika kita masuk mesti melalui pintu. Iya, tentu Ustaz. Jadi kalau ada yang lewat jendela, ternyata bukan manusia. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Jadi rumah saja ini ada aturannya. Pencet bel, ucap salam, ternyata ada aturannya. Rumah Allah pun begitu. Ya ada aturannya. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Sebelum duduk, tahiyatul masjid, duduk 2 rakaat, penghormatan. Ketika sudah sampai di masjid, HP jangan diaktifkan. Fokus beribadah, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang niatnya sudah sesuai dengan i'tikaf, tapi yang kedua tidak dijalankan, oke Ustadz, ya, kalau begitu niat pahala i'tikaf. Saya berniat karena Allah. Habis itu sudah, dia buka HP. Kalau ibu-ibu itu buka Makassar Dagang. Kita lihat-lihat dulu Ustadz ya. Apa nih yang lagi viral kalau ini? Anak muda cari yang jackpot. Ya. Ternyata Ustadz tahu juga Ustadz ya. Jadi ya, makanya i'tikaf itu fokus. Nah, fokus apa? Yaitu fokus beribadah. Nah, rumah Allah ini punya aturan. Sama di rumah kita juga punya aturan. Ya, ketika ada tamu di rumah, masa ada tamu kita main game? Ya, nggak sopan dong. Ya, betul. Ya. Jadi saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah maka berdoa. Berarti ketika dalam masjid perbanyak berdoa dan zikir. Seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi ketika Allah menginginkan Allah berkomunikasi dengan kita, maka yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran Allah berkomunikasi dengan kita, zikir dan doa kita berkomunikasi dengan Allah, dan mendengarkan majelis-majelis pengajian yang ada dalam masjid. Itulah amalan-amalan yang dilakukan ketika kita melakukan i'tikaf. Nah, kemudian waktunya i'tikaf paling lama itu 10 hari siang dan malam. Jadi asl awakhir mulai kemarin ya, atau mulai hari ini ya, mulai 21 sampai 30, berarti 10 hari. Jadi kita tinggalkan rumah. Ya memang ya kita bawa pakaian yang islami, ya kita tinggal di masjid. Ya biasanya masjid itu yang melaksanakan i'tikaf memang sudah ada ruang khusus. Ya khusus bagi orang-orang yang mu'takifin, orang-orang melakukan i'tikaf. Ini yang paling lama, 10 hari sebagaimana yang dicontoh oleh Rasul. Kalau mengatakan Ustaz, 10 hari terlalu lama. Ya, maka ulama mengatakan ya boleh 1 hari. Nah, Ustaz 1 hari terlalu lama, ada keluarga kodong di rumah. Maka kita melihat mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi ada batas maksimal, ada juga batas minimal dalam melakukan i'tikaf. Nah, batas minimalnya seperti apa? Yaitu seperti tumaknina dalam salat. Jadi ketika kita sujud, antara sujud dengan duduk di antara 2 sujud,
antara berdiri dengan ruku itu ada tumak ninah. Sekitar berapa menit di situ, maka ketika ada orang yang berniat untuk i'tikaf, maka dia akan mendapatkan pahala i'tikaf. Masya Allah. Jadi ketika kita masuk masjid, khususnya ketika pelaksanaan ibadah tarawih, kita masuk kemudian kita niat i'tikaf karena Allah, kemudian membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah tarawih, melakukan qiyamul lail, salat tarawih dengan witir, kemudian kita kembali dari rumah, maka fase yang kita lakukan tadi itu sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Nah, jadi ada batas maksimalnya 10 hari. Kalau tidak bisa 10 hari berarti minimalnya yaitu seperti tumak nina, perantara antara berdiri dengan ruku, ya sekitar 10 menit, 5 menit, seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, Ustadz, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Ustadz, kita akan jeda dulu sebentar. Nah, untuk Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Tetap bersama saya dan Ustadz Sabarudin, hanya di Syiar Ramadan Tribun Timur. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Masih bersama saya, Dian dan Ustadz Sabarudin. Nah, Ustadz, tentunya Tribuner sudah pada penasaran nih Ustadz. Hal-hal apa saja nih Ustadz yang dapat memakruhkan atau membatalkan kita punya itikaf? Boleh dijelaskan sedikit Ustadz? Iya. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jadi ketika ada orang yang pulang ke rumah, bukan urusan darurat, atau keluar dari masjid, maka otomatis batal i'tikafnya. Artinya harus diniatkan kembali, kecuali ketika itu berkaitan dengan hajat atau darurat. Contoh, ketika misalnya kanting ya untuk sahur atau untuk makan malam disiapkan di masjid, di pelataran, atau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, maka itu tidak membatalkan i'tikafnya. Jadi tetap ketika sudah membuang air kecil, sudah mandi, dia kembali tanpa dia harus niat, maka tetap dalam kondisi beriktikaf. Tapi ketika bukan dalam keadaan darurat, contoh dia keluar masjid, ya pulang ke rumah, ya bukan dalam hal darurat, maka otomatis itu bisa membatalkan i'tikafnya. Artinya
ketika ingin kembali maka mesti diniatkan untuk iktikaf. Iktikaf. Seperti itu Ustadz. Iya. Nah, pemirsa Tribuners ini Ustadz kan bukan hanya untuk para lelaki aja nih Ustadz, tentunya para wanita juga ada. Nah, saya sendiri nih sebagai wanita tentunya penasaran Ustadz, gimana sih cara wanita itu untuk beriktikaf? Iya, jadi manusia tidak mau kalah dengan laki-laki. Ya jelas, itu sudah kodratnya Ustadz ya. Iya, betul-betul. Memang wanita itu selalu benar. Selalu benar. Ya. Jika salah kembali ke pasal 1 Ustadz. Betul, betul. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, ini ada hadisnya. Ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cemburu dengan suaminya si Anu. Iya. Kenapa bisa cemburu? Dia i'tikaf keluar tanpa ada mahramnya. Dia pergi haji tanpa ada mahramnya. Dia keluar bebas, dia beribadah. Sementara kita wanita mau keluar saja mesti ada mahramnya. Dalam bulan suci Ramadan tidak sempurna juga puasa karena ada hari-hari kita halangan. Ya. Apa kata Rasulullah? Ini poin pentingnya. Ini yang paling penting. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau mendorong suamimu, bagian yang berkeluarga dulu, mendorong suamimu untuk melakukan i'tikaf, maka pahala i'tikaf engkau juga dapatkan sebagaimana suamimu mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi bagi orang yang berkeluarga tidak usah istrinya pergi i'tikaf, berdiam diri saja di rumah. Suruh ki anak tak, suruh suami tak pergi i'tikaf. Maka suaminya, anaknya mendapatkan pahala i'tikaf, otomatis istrinya juga mendapatkan pahala i'tikaf. Nah, bagaimana kalau yang belum berkeluarga? Nah, itu saya Ustaz. Nah, kalau ada amalan ini juga berita gembira. Ya. Kalau ada amalan yang rutin dilakukan, makanya bagi kaum hawa, ya kaum wanita, lakukanlah amal di bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Ketika ada amalan yang rutin kita lakukan, contoh, rutin kalau dia lakukan salat sunnah qabliyah subuh. Rutin dia lakukan amalan-amalan sunnah puasa, rutin dia lakukan. Tapi karena ada halangan, maka dia tidak berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sekalipun dia tidak melakukan karena halangan, maka tetap dia mendapatkan pahala sempurna. Ini luar biasa sekali. Iya, jadi diberikan keistimewaan, maka jangan berkecil hati. Ya, tetap jodoh akan terbuka. Nah, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya luar biasa amal yang kita lakukan, rutin lakukan saja kebaikan, ya. Nah, kalaupun ya masjid itu memang menyediakan, kalau ada masjid menyediakan khusus untuk akhwat, ya perempuan, maka yang perlu diperhatikan yang pertama tentunya tidak bercampur dengan laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya ada masjid ternyata ada i'tikaf masih bercampur, ya laki-laki dengan perempuan, itu tidak bisa dibedakan tuh, masjid atau mall. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tetap menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang islami bagi kaum wanita yang mau melakukan i'tikaf, dan memang masjid itu menyediakan tempat untuk i'tikaf bagi kaum akhwat. Tapi kalau tidak melakukan, maka lakukan saya kebaikan. Ya, kalaupun di bulan suci Ramadan halangan, maka tetap mendapatkan pahala. Tapi tetap harus dikoda, tapi tetap harus mendapatkan pahala, karena hadis Rasulullah jelas, ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, mengenai kalau ada orang yang rutin melakukan amalan, contoh, saya rutin melakukan amalan qabliyah subuh, tapi suatu ketika saya terlambat, karena terlambat bangun, pergi ke masjid, ternyata tidak kudapatkan sholat sunnah qabliyah subuh, maka dengan niat untuk melakukan itu tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menjadi rutin kita lakukan. Masya Allah. Jadi betul-betul sangat bermanfaat banget Ustadz ya. Ya Ustadz, saya juga penasaran nih Ustadz, hikmah-hikmah apa aja nih yang kita bisa dapatkan dari i'tikaf selama bulan Ramadan? Iya, ini yang paling terpenting. Iya. Karena segala sesuatu adalah harus ada kira-kira apa dampaknya. Ya, tentunya ketika seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu harus bersih jiwanya dan harus fokus. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini hanya didatangi oleh orang-orang yang bersih. Bagaimana cara kita bersih? Nah, Rasulullah SAW sebelum dia menerima Al-Quran,
surah Al-Alaq yang dilakukan adalah berdiam diri atau bertahanus. Apa artinya bertahanus? Bahasa itu bersemedi kalau bahasa agama lain. Ya, dia mengasingkan diri. Ya, berkhalwat, mengasingkan diri jauh dari pikiran dunia, yang fokus hanya beribadah kepada Allah. Maka sama dengan i'tikaf. Orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak bisa mendapatkan dalam keadaan keramaian. Bilang, Ustaz, ini sudah dekat Lebaran, ya belum pikir dong ada baju Lebaranku, THR sudah cair. Yang dilakukan adalah tiap malam ke mall, ya tiap malam ke mall. Bisakah saya mendapatkan Lailatul Qadar? Maaf. Nah, Lailatul Qadar ini, jadi kalau ada orang yang bekerja di mall, ya ketika kita pulang, gunakan waktu tak sejenak di rumah untuk berdiam diri, kemudian meminta kepada Allah istighfar. Mudah-mudahan dengan jalan itu, ya itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini diturunkan bagi jiwa-jiwa salamun hiya hatta matola'il fajar. Itu kan diturunkan bagi orang mendapatkan jiwa yang tenang. Nah, kalau kita i'tikaf, itu jiwa yang tenang, kemudian kita fokus beribadah. Kemudian ternyata orang-orang yang mendapatkan i'tikaf, ya salafus saleh, itu memang orang-orang yang menyiapkan diri melakukan i'tikaf, kemudian diturunkanlah yang dinamakan Lailatul Qadar. Jadi hikmahnya kita i'tikaf adalah merupakan muadah atau sarana pendahuluan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dipancing dengan melakukan i'tikaf. I'tikaf, Masya Allah. Baik Tribuners, itu adalah penjelasan mengenai tuntutan i'tikaf bersama Ustadz kesayangan kita, Haji Sabarudin. Nah, Ustadz, tentunya saya sangat berterima kasih sudah mau menemani saya selama beberapa menit ini Ustadz, dengan kajian-kajian Ustadz ya. Semoga nantinya Tribuners semua sudah mendapatkan hikmah dari kajian kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz. Sama-sama, alhamdulillah. Jangan bosan-bosan ketemu saya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Tribuners, jangan lupa saksikan terus Syiar Ramadan pukul 17.30 hanya di live YouTube Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.